Kalau kalian klik video ini, mungkin kalian adalah tipe orang yang gak bisa jauh dari HP atau yang suka nge-scroll medsos tanpa tujuan. Ya, nggak nyangka sih, adanya media sosial saat ini emang membuat interaksi antara satu orang dan lainnya kayak nggak terpisahkan oleh jarak maupun waktu. Terlebih dengan perkembangan media sosial yang semakin pesat. Sadar atau enggak, ternyata cara berpikir dan berperilaku juga bisa dipengaruhi dari apa yang dilihat dari media sosial loh. Nah, kalau kalian mau tahu kira-kira apa aja sih dampak dari media sosial yang tanpa sadar sudah mempengaruhi kehidupan kita, kalian bisa tonton satu video facting ini sampai habis ya. Terlalu sering membandingkan. Pernah gak sih dari kalian terlintas celetukan, wah, kok dia enak banget sih bisa jalan-jalan terus? Wah, keren ya, dia udah bisa beli ini, beli itu. Kayaknya hidup dia happy terus deh. Kalimat-kalimat itu pasti pernah terlontar dari mulut kalian kan pas lihat postingan seseorang di media sosial. Yang pada akhirnya ngebuat kita merasa hidup kita saat ini itu nggak lebih baik dari mereka. Lalu menimbulkan perasaan iri dan terus membandingkan diri dengan orang lain. Ya, perlu kalian tahu, padahal apa yang terlihat di media sosial hanya sedikit gambaran dari realita yang terjadi loh. Kecanduan. Tahu gak kalau ternyata kecanduan media sosial juga bisa jadi salah satu permasalahan yang perlu ditangani dengan serius loh. Sama kayak kecanduan rokok atau alkohol yang berbahaya. Ada seseorang yang kalau dalam beberapa jam aja nggak buka media sosial, pasti dia akan ngerasa cemas atau gelisah yang luar biasa. Ya, ini disebabkan karena kita terbiasa menghabiskan sebagian besar waktu hanya untuk berinteraksi dalam media sosial. Kalau udah begini, seringkali kita biasanya mengabaikan orang-orang di sekeliling dan lupa berinteraksi secara langsung. Dan parahnya lagi, bisa aja sampai-sampai yang tadinya mau ngerjain tugas, malah bablas sejam sendiri buat main HP atau medsos. Hubungan kurang baik. Pasti banyak juga dari kita yang kalau lagi ngumpul suka lupa nih berinteraksi dengan orang-orang yang ada di hadapan kita. Iya nggak? Lagi-lagi disebabkan karena kesibukan kita dengan media sosial dan terus mengintip notification yang masuk. Bukan hanya itu, terkadang malah lebih banyak menghabiskan waktu untuk bisa menghasilkan foto atau video yang sempurna dibandingkan dengan pertemuan itu sendiri. Kalau udah begini, hubungan kita dengan sahabat atau orang terdekat pun akan menurun. Berasa yang dekat menjadi jauh dan yang jauh menjadi dekat. Kurang tidur. Jumlah waktu tidur yang sehat bagi tiap-tiap orang itu ternyata berbeda-beda loh, tergantung dari usianya. Buat remaja itu 8-10 jam, dan kalau buat orang dewasa itu 7-9 jam. Kebiasaan menghabiskan banyak waktu di media sosial seringkali membuat waktu tidur jadi berantakan. Terlebih bagi kita yang memiliki kebiasaan mengecek media sosial sebelum tidur, sehingga mengundur waktu tidur bahkan bisa sampai dini hari. Hal ini terjadi karena cahaya yang dikeluarkan dari ponsel menekan pelepasan melatonin, yaitu hormon tubuh yang berfungsi sebagai penanda waktu tidur dan menimbulkan rasa kantuk. Kalau sudah begini, bisa sampai mengganggu kesehatan loh. Ingat ya, tidur yang cukup merupakan faktor penting bagi kesehatan. Depresi. Beberapa artikel kesehatan telah menuliskan ternyata ada loh kaitannya antara penggunaan media sosial dengan terjadinya depresi. Studi yang dipublikasikan dalam International Journal of Mental Health and Addiction telah menganalisis pengaruh media sosial terhadap kesehatan mental orang dewasa di Indonesia. Hasilnya adalah penggunaan media sosial bisa menyebabkan depresi hingga 9%.
Ada beberapa perilaku yang jarang disadari ternyata bisa menimbulkan depresi di penghujung. 1. Fear of missing out. Media sosial memang membuat orang terhubung dan mengkomunikasikan satu tren tertentu. Namun, hal tersebut juga bisa menyebabkan perasaan terisolasi dan menyebabkan rasa takut ketinggalan tren atau fear of missing out. 2. Doom scrolling. Media sosial pun membuat orang melakukan scroll yang secara tidak sadar akan membuat keterusan. Perilaku ini secara umum dikenal sebagai doom scrolling atau kebiasaan untuk terus membaca berita negatif di internet meskipun itu membuat depresi, sedih, atau mengecewakan. Doom scrolling dapat semakin memperburuk pandangan kita tentang dunia. 3. Cyberbullying. Media sosial telah melahirkan cyberbullying di mana pelaku intimidasi dapat melontarkan hinaan dan hal negatif di balik nama pengguna anonim yang membuatnya sulit untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Aktivitas media sosial yang berlebihan bisa meningkatkan rasa kesepian, kecemasan, dan tertekan sehingga menimbulkan depresi. Terlebih bagi kita yang tipenya sering overthinking. Ya, itu dia beberapa hal yang mungkin secara tidak sadar telah mempengaruhi perilaku kita dalam sehari-hari. Ternyata penggunaan media sosial memiliki pengaruh yang tidak baik jika itu dilakukan secara berlebihan. Sebenarnya kemajuan media sosial banyak juga positifnya, jika saja kita bijak dalam menggunakannya. Dan perlu diingat ya, segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik.